Dahulu kala, Indonesia memiliki banyak kerajaan-kerajaan yang mengawali sejarah Nusantara, tersebar di seluruh Indonesia serta dilatar belakangi oleh agama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan beragama Buddha yang pernah berdiri di Nusantara pada abad ke-7. Berpusat di Sumatera Selatan, kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya dijuluki sebagai kerajaan maritim karena pada masa kejayaannya mereka berhasil mengontrol jalur utama perdagangan seperti Selat Malaka serta daerah-daerah kekuasaannya meliputi Thailand Selatan, Kamboja, Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari wilayah India. Bukti mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya ini terdapat pada catatan sejarah Tiongkok ketika seorang pendeta bernama Ising yang sempat mengunjungi Sriwijaya. Selain itu juga ada prasasti-prasasti yang ditemukan dan telah diterjemahkan. Prasasti ini ditemukan di berbagai daerah di Asia seperti Indonesia, Thailand, dan India. Kerajaan Sriwijaya mulai didirikan ketika terjalinnya hubungan antara para pedagang-pedagang luar di Pulau Sumatera. Bukankah mereka dua pedagang yang telah bekerja sama dengan kita? Mari kita hampiri dia. Baik, Baginda. Para saudagar sekalian, mari kita bangun kekuasaan di wilayah ini. Keuntungan yang bisa kami dapatkan, Baginda? Saya akan menyajikan kemakmuran atas nama Sriwijaya. Pada perjanjian awal, kami akan berdagang selama 6 bulan, dan jika kami tidak mendapatkan apa yang telah disepakati, kami akan keluar dari wilayah ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Tenang saja, itu tidak akan pernah terjadi. Kami bersedia dan setuju. Baiklah kalau begitu, ayo kita kembali ke Baginda Raja. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan menjadi semakin ramai sehingga membuat perdagangan kerajaan meningkat. Selain para pedagang, ada seorang biksu bernama Ising. Para pedagang berjualan, rakyat seliweran, dan ada biksu lewat di antara mereka. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Penduduk duduk bersimpuh dan mulai diajarkan agama Buddha. Ising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda, ada seorang biksu bernama Ising telah sampai ke kerajaan Sriwijaya. Dia ingin bertemu dengan Baginda. Untuk apa ya kemari? Dia ingin memperkenalkan agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Baiklah, biarkan dia masuk. Siap, Baginda. Terima kasih Baginda Raja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ising dari Tiongkok, ingin mengajarkan agama Buddha kepada kerajaan Sriwijaya. Mengapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Karena saya ingin mengajarkan kepada sesama manusia untuk kebijakan dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam agama Buddha? Agama Buddha mengajarkan kita untuk mengenal hawa nafsu dan juga masalah hidup untuk mendekati suatu nirvana. Baiklah. Saya izinkan engkau untuk mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Namun engkau harus setia pada kerajaan Sriwijaya. Terima kasih Baginda Raja. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya
dengan melakukan ekspedisi militer dan menghukum wilayah yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Wahai para prajurit sekalian, bersiaplah. Bersiap untuk apa Baginda? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke wilayah Bumi Jawa. Untuk apa ekspedisi ini dilakukan Baginda? Aku ingin memperluas kekuasaan Sriwijaya. Rebutlah kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Baik Baginda, kami akan menyusun strategi dan mengumpulkan pasukan. Maju! Akhirnya terwujudlah cita-citaku. Terima kasih pengawalku telah membantuku. Sudah menjadi tugas kami Baginda. Tapi aku masih ingin memperluas wilayah kekuasaanku. Apakah Baginda ingin menyerang kerajaan lain? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Baiklah Baginda. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Sobakanca, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Dapuntahyang mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Silakan duduk Dapuntahyang. Aku ingin meminang putri keduamu, Raja Linggawarman. Atas dasar apa engkau mau menikahi putri keduaku Sobakaca? Apa yang kau bisa berikan kepada putriku? Aku menyukai wanita seperti dia. Baik, lemah lembut, dan penyayang. Aku berjanji akan membahagiakan putrimu dan memberikan keturunan gagah. Aku akan mempersilahkan jika putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah engkau mau menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Iya ayah, saya setuju. Sepertinya Dapuntahyang adalah orang yang bertanggung jawab. Baiklah kalau gitu. Keputusan sudah bulat. Mari kita laksanakan pernikahan ini secepatnya. Terima kasih ayahanda. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri bernama Dewitara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Maratham kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewitara dengan Samaragrawira, kemudian lahir dua orang anak laki-laki bernama Samaratungga dan Balaputradewa. Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakat. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasehatnya. Bagaimana menurut kalian para wangsa? Kehendak Baginda merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu, saya meminta pendapat dari kalian. Pendapat seperti apa Baginda? Begini, saya ingin membuat sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang telah meninggal dan juga tempat sejarah bagi orang muda. Memangnya Baginda ingin membuat bangunan seperti apa? Bagaimana kalau sebuah candi? Candi yang dapat digunakan untuk tempat beribadah. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Untuk hal tersebut, saya masih mencari tahu. Saya memiliki pendapat Baginda. Bagaimana jika candi tersebut dibangun di atas bukit? Saya juga sependapat Baginda agar candi tersebut terlihat gagah dan megah. Baiklah, carikan saya arsitek untuk hal tersebut. Saya memiliki kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma yang berasal dari negeri seberang. Ia sangat terkenal. Mungkin ia bisa merancang bangunan seperti apa yang Baginda inginkan. Cari dan bawa dia kemari. Masyarakat Baginda, saya akan mencari dan membawanya kemari. Atur sembah saya Baginda. Saya telah mendengar dari para wangsa. Jadi, kamu tahu apa yang saya inginkan? Saya telah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan telah saya buat.
Bagaimana menurut Baginda? Rancangannya telah sesuai apa yang saya inginkan. Akan tetapi masih perlu ditambahkan relief motif kehidupan dan juga agama Buddha. Baiklah Baginda, semua itu akan saya tambahkan dalam rancangan ini. Kerjakan dengan baik. Baiklah Baginda, saya akan berusaha sebaik mungkin. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani yang memerintah. Setelah Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan dialihkan kepada menantunya, yaitu Rakai Pikatan. Namun, Balaputradewa sebagai adik dari Samaratungga tidak terima oleh keputusan tersebut. Ia pun menghampiri Rakai Pikatan serta istrinya Pramodawardhani. Hai ponakanku, Paman, dengar suamimu ini akan mewarisi tahta kerajaan selanjutnya. Tapi menurutku itu bukan keputusan yang sangat tepat. Mengapa Paman berpikir seperti itu? Karena aku juga merupakan adik dari mendiang raja sebelumnya, yaitu ayahmu. Makanya aku berhak untuk mendapatkan tahta selanjutnya. Ingatlah pamanku, aku adalah putri dari mendiang raja. Lagi pula, dia adalah suamiku, tidak yang bisa mengubah keputusan para petinggi. Tidak, keputusan para petinggi itu tidak adil. Mereka lebih memihak kepada suamimu daripada... Tidak, paman, itu adalah keputusan yang mutlak. Sudah. Baiklah, kalau keputusannya sudah mutlak, izinkan aku untuk pergi dari tanah Jawa ini dan kembali kepada mendiang ibuku di Sumatera. Rakai Pikatan pun diangkat menjadi raja, sedangkan Balaputradewa pergi meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke Sumatera. Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena wilayah Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Shailendra. Balaputradewa yang merupakan cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Saya, Raja Balaputradewa, akan membangkitkan kembali kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di Nusantara ini. Kami akan selalu mengabdi kepada Baginda Raja Balaputradewa. Panglima, siapkan pasukan tempur dan juga strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Asia. Baik, siap laksanakan. Laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayarannya yang semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa Balaputradewa mencapai India, bahkan mampu menguasai pelayaran Asia Tenggara. Hal ini yang membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara pada zaman itu. Ditambah lagi, armada laut Sriwijaya yang memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi ini kemudian dikembangkan oleh Balaputradewa setelah menguasai wilayah jajahan dan dijadikan pusat perdagangan serta pembangunan perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Balaputradewa, Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pada masa kepemimpinan Raja Sangramawijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah ketidakstabilan perekonomian yang dialami Sriwijaya setelah para pedagang internasional pergi meninggalkan wilayah mereka. Wilayah kekuasaan Sriwijaya juga perlahan-lahan melepas diri, dan Sriwijaya juga diserang oleh kerajaan Kolamandala dari India. Baginda, kami mau kabar buruk untuk kerajaan kita semua. Kabar buruk apa lagi yang kalian bawa? Bukankah kehancuran kerajaan kita sudah memberi kabar yang sangat buruk? Rajendra, raja dari kerajaan Kolamanda, datang membawa prajuritnya menyerang kerajaan kita. Apa? Bagaimana mereka bisa melintasi kekuasaan kita? Kerahkan pasukan sekarang juga. Baik, Baginda. Maju! Perang! Walaupun sudah mengerahkan seluruh pasukannya, Raja Sangramawijaya tetap berhasil ditaklukkan oleh Rajendra. Mereka pun membuat kesepakatan perdagangan. Nasib kerajaan Sriwijaya benar-benar berakhir ketika diserang oleh kerajaan Majapahit.
Dari situlah kerajaan Sriwijaya runtuh hingga meninggalkan nama beserta peninggalan-peninggalannya.